Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Ia telah melimpahkan banyak sekali nikmat-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Tak lupa sholawat serta salam kita berikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kekasih Allah Subhanahu wa taala, karena Ia telah membawa kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Diva Adelia. Saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Stambuk 2020. Kali ini saya akan mempresentasikan video pembelajaran mengenai kutipan sebagai tugas akhir semester saya. Teknologi mudah diakses oleh siapapun, memberikan dampak positif dan negatif bagi penggunanya. Positifnya adalah informasi apapun dapat disampaikan dengan mudah dan diterima secara cepat dan meluas. Sedangkan negatifnya adalah kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi membuka ruang praktik bagi para plagiat dalam bidang penulis. Sebab siapapun dapat dengan mudah mengambil informasi yang disediakan dengan menyalin dan menempel pada karangannya. Praktik plagiat yang ada saat ini bisa jadi diakibatkan oleh minimnya pengetahuan penulis bagaimana cara melakukan pengutipan. Oleh sebab itu, kali ini saya akan membawakan video pembelajaran mengenai kutipan yang sangat penting untuk dicermati sebaik-baiknya agar praktik plagiat tidak terjadi pada karangan kita. Lalu, apa itu kutipan? Kutipan adalah upaya penulis untuk memperkuat gagasannya dengan mengutip pendapat ahli di bidangnya, atau upaya menyampaikan gagasannya dengan menyampaikan gagasan para ahli. Oleh karena itu, kutipan didefinisikan sebagai pinjaman kalimat atau pendapat dari seorang pengarang atau ucapan seorang pengarang yang terkenal baik dalam buku maupun majalah. Lalu, kutipan terbagi menjadi dua, kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sumber teks aslinya. Sedangkan kutipan tidak langsung adalah pinjaman pendapat yang mengambil intisarinya saja. Teknik mengutip kutipan berdasarkan bentuknya. Kutipan langsung. Secara mekanisme, kutipan langsung memiliki dua pola penulisan yang masing-masing pola ditentukan oleh banyaknya teks yang dikutip untuk teks yang tidak lebih dari 4 baris. Maka dapat melakukan langkah berikut. Yang pertama, kutipan terintegritas dengan teks. Yang kedua, kutipan diawali dan diakhiri oleh tanda kutip. Dan yang ketiga, jika teks utama ditulis dengan 2 atau 1,5 spasi, maka kutipan pun ditulis 2 atau 1,5 spasi. Hal yang sama terjadi ketika teks utama 1 spasi, maka ditulis 1 spasi. Dan yang terakhir, mencantumkan sumber referensi. Lalu, adapun kutipan yang lebih dari 4 baris memiliki cara penulisan. Yang pertama, kutipan dipisahkan oleh teks utamanya. Dan yang kedua, kutipan tidak diawali dengan tanda kutip. Dan yang terakhir, kutipan ditulis 1 spasi walaupun teks utama 2 atau 1,5 spasi. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat contoh yang tertera di PPT saya, yakni pembelajaran merupakan kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional untuk membuat siswa belajar secara aktif yang menekankan para penyediaan sumber belajar. Selanjutnya ada kutipan tidak langsung.
Karakteristik kutipan tak langsung berbeda dengan kutipan langsung. Hal ini bisa dilihat dari teknis penulisannya. Tekniknya, yang pertama terintegrasi dengan teks utama. Yang kedua, tidak diapit oleh tanda kutip. Yang ketiga, teks kutipan sesuai dengan teks utama. Jika satu spasi, maka satu spasi. Begitupun jika 1,5 atau 2 spasi. Dan yang keempat, yang terakhir, mencantumkan sumber kutipan. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat pada PPT saya sebagai contoh kutipan tidak langsung yang berisi Nurgiantoro menyatakan bahwa tanda kutip permajasan figure of touch merupakan teknik pengungkapan bahasa, pengayaan bahasa yang maknanya tidak merujuk pada makna harfiah kata-kata yang mendukung koma, melainkan pada makna yang ditambah koma, makna yang tersirat tanda kutip titik. Selanjutnya, teknik mengutip berdasarkan penulisan sumbernya, baik kutipan langsung maupun tidak langsung. Keduanya harus disertai dengan sumber rujukan. Dalam menyampaikan sumber rujukannya, paling tidak ada 2 variasi, yakni ada dengan footnote atau catatan kaki atau dengan body note, catatan tubuh karangan. Penggunaan body note dalam menyampaikan sumber rujukannya digunakan pada artikel atau karangan yang dimuat di koran maupun majalah yang tidak memungkinkan penulisan sumber rujukannya dengan pola catatan kaki. Selain itu, penulisan buku pun menggunakan pola penulisan rujukan body note. Semua itu dilakukan karena body note memudahkan dalam proses tata letak baik pada koran, majalah, maupun buku. Hal ini karena body note memiliki pola pengutipan yang terintegritas dengan teks. Selain itu, body note terdiri dari 3 unsur. Unsur tersebut yakni nama pengarang, tahun terbit, dan halaman. Untuk nama pengarang, cukup ditulis nama akhirnya saja dan ditulis tanpa gelar. Untuk tahun terbit, yang ditulis adalah tahun terbit yang ada pada katalog buku yang lazimnya ada pada awal buku atau dalam covernya gitu. Adapun halaman yang ditulis di sini adalah halaman teks yang kita jadikan rujukan, bukan halaman karangan kita sendiri. Selain 3 unsur tadi, cara penulisan body note selalu menggunakan tanda kurung dan tahun serta halaman yang dipisah dengan titik 2. Adapun jika nama di dalam, maka di dalam tanda kurung tersebut berisi nama ditambah koma. Untuk kemudian ditulis tahun serta halaman yang dijeda dengan titik 2. Sebagaimana contoh, Haryanto buka kurung 2009 titik koma 15 tutup kurung dan Ismail buka kurung 2008 titik 5 tutup kurung. Lalu variasi kedua ada footnote atau catatan kaki. Catatan kaki lebih sering digunakan dalam tugas-tugas perkuliahan seperti pembuatan makalah, skripsi, jurnal, tesis, dan lainnya. Namun ada juga beberapa penelitian ilmiah yang menggunakan catatan kaki dalam menyampaikan sumber rujukannya. Penulisan sumber kutipan dalam cara catatan kaki memang jauh lebih rumit daripada body note. Namun, penggunaan catatan kaki pada dasarnya memudahkan pembaca untuk mengetahui secara cepat sumber referensi yang digunakan. Hal ini dikarenakan unsur yang ada di dalam catatan kaki menyerupai unsur dalam daftar pustaka dan bahkan ditambah dengan nomor petunjuk dalam halaman. Perhatikan unsur-unsur catatan kaki dan akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama ada nomor petunjuk. Nomor petunjuk letaknya di awal dengan bentuk angka Arab yang menggantung di atas dan berurutan secara berkesinambungan. Dalam perurutan ini ada 2 cara. Ada yang
Ada yang mengabaikan bab sehingga nomor petunjuk berurutan dari bab 1 sampai bab terakhir. Ada juga yang nomor petunjuknya setiap berganti bab dimulai dari nomor 1 lagi. Lalu yang kedua ada nama pengarang. Nama pengarang ditulis seperti biasa, tidak dibalik dan dengan gelar yang tidak dicantumkan. Ketiga, judul karangan. Judul jika bersumber dari buku, maka judul tersebut dicetak miring, dan jika bersumber dari majalah, koran, ataupun internet, maka diapit dengan tanda kutip. Yang keempat ada data kepustakaan. Data kepustakaan meliputi kota terbit, penerbit, dan tahun terbit. Ketiga hal itu berada di dalam tanda kurung dengan nama kota di awal yang diikuti oleh titik 2 untuk kemudian ditulis nama penerbitnya. Lalu yang kelima ada halaman. Halaman ditulis di akhir catatan kaki. Ada yang menyingkat kata halaman ini dengan HLM atau hal yang kemudian diikuti oleh halaman referensi yang dirujuk. Setelah itu barulah kemudian diakhiri dengan tanda titik. Selesai. Begitu cara penulisan footnote. Dalam penulisan catatan kaki, tidak selamanya sumber rujukan mencantumkan seluruh unsur catatan kaki. Hal ini terjadi jika sumber kutipan yang dikutip lebih dari sekali, maka kutipan-kutipan selanjutnya cukup diawali dengan istilah ibid, lokcit, dan opcit. Ibid merupakan singkatan dari ibidem yang memiliki arti pada tempat yang sama. Penulisan ibid dilakukan jika kutipan yang telah dikutip berasal dari sumber rujukan yang sama tanpa dijeda oleh kutipan lain. Selanjutnya ada opcit yang memiliki arti pada karya yang telah dikutip, sedangkan lokcit berarti pada tempat yang telah dikutip. Dengan demikian jelas secara harfiah bahwa opcit digunakan jika ada kutipan yang berasal dari buku dengan sumber yang sama, akan tetapi telah dijeda oleh kutipan lain. Adapun lokcit digunakan jika ada kutipan yang sama dan dapat berasal dari buku, yakni bisa jurnal, makalah, akan tetapi telah dijeda oleh kutipan lain. Sebagaimana contoh: 1. Angka menggantung Isjoni Cooperative Learning Efektivitas Pembelajaran Kelompok, buka kurung Bandung, titik 2, Alfabeta, 2009, dalam tutup kurung HLM, halaman disingkat biasanya pakai HLM, titik 17. Contoh yang kedua, angka 2 menggantung Kiranawati, tanda kutip, Cooperative Integrated Reading and Composition, dalam kurung CRC, tutup kurung, koma di atas, diunduh dari http://guru-pkn.wordpress.composition tanggal 10 Januari 2013. Contoh yang ketiga, angka 3 menggantung di atas Isjoni, op.cit, HLM, 19. Dan yang terakhir, angka 4 menggantung di atas Kiranawati, log.cit. Dari contoh tersebut, nomor 3 merupakan rujukan yang bersumber dari buku dan merujuk pada buku Isjoni. Nama dalam opcit maupun lokcit harus ada agar tidak tertukar dengan rujukan lain, sebab bisa saja hal ini terjadi pada kutipan ke-25. Maka jika ditulis hanya opcit atau lokcit saja, tentu pembaca akan kebingungan. Adapun lokcit, mengapa tidak ada halamannya? Ini disebabkan karena memang dalam internet tidak ada jumlah halaman. Hal yang sama bisa terjadi pada opcit jika halaman yang dirujuk ternyata sama dengan kutipan sebelumnya. Demikian video pembelajaran dengan tema kutipan yang saya bawakan untuk tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, tugas akhir semester saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena sungguh kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.
Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.